6 bulan terakhir, genderang ruhiyah kita ditabuh, fisik kita diminta, bahkan harta-harta kita dikembangkan dan disampaikan, diberdayakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bersyukur kita yang kedua, Allah hadirkan Ramadan dan Hijriyah. Ketika Allah hadirkan waktu yang Allah berikan kepada kita, itu tidak pernah terikat dan terkait tentang konsep ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Salman Al-Audah di dalam kitab Isyraqat Qur'aniyah fihi syai'un azim. Syekh Abu Bakar Ar-Razzaq di dalam kitab Al-Lataif Al-Ma'ani beliau menyampaikan, hada syahr syahru Rajabin syahrun lizzar'i wa syahru Sya'banin syahrun saqiyun lizzar'i wa syahru Ramadan syahrun hasadun lizzar'i. Dan itulah kenapa doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan itulah kenapa ibu-ibu Aisyah jualan kalender Hijriah, mengedukasi Hijriah di Muhammadiyah, spanduknya, undangannya selalu template dengan Hijriah. Januari sampai Desember nggak ada hubungannya tentang konsep ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah kenapa putusan tarkih pimpinan pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan itu terikat dan terkait tentang kewajiban kita puasa ibadah Ramadan. Ketetapan 1 Syawal itu terikat dan terkait zakat fitrah dan itu rukun Islam. Dan itulah kenapa ditetapkan 1 Dzulhijjah, karena terikat dan terkait dengan 9 Dzulhijjah, dan itu adalah sebuah prosesi al-wuqufu bi Arafah, dan itu rukun dan wajibnya haji. Saya sering menyampaikan di hadapan jamaah, beruntung kita dengan Hijriah, beruntung kita dengan waktu. Allah bersumpah wal fajr, Allah bersumpah wal duha, Allah bersumpah wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Januari bapak-bapak kalender itu apaan? Sampai Desember itu nggak ada konsep kapan kita sunnah Senin Kemis, kapan kita sunah, kapan kita Ayyamul Bid, kapan kita Daud. Bahkan menurut Syekh Abu Bakar tadi, kalau itu benar-benar dipetakan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, tidak ada amalan dan ternyata di 6 bulan pertama itu benar-benar diistirahatkan. Di 6 bulan terakhir, genderang ruhiyah kita ditabuh, fisik kita diminta, bahkan harta-harta kita dikembangkan dan disampaikan, diberdayakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajabun, Sya'banun, Ramadanun, Syawalun, Dzulqa'dah, dan ujungnya adalah Dzulhijjah. Rajab menjadi bagian bulan-bulan yang Allah sucikan. Makanya kita diminta untuk puasa Rajab diperbanyak, menjadi starting pointnya, warming up pengangkatan ruhiyah kita. Sya'ban menjadi bulan pengangkatan amal. Usama bin Zaid, hadis dari Usama bin Zaid, hada syahr yaghfilun nasu anhu. Kata Rasul, ayyujma'a a'mali ila rabbi azza wa jal wa ana sha'im. Di saat pengangkatan amal-amal di bulan Sya'ban, mudah-mudahan itu saya sedang berpuasa. Ramadan itu ruang terapi malamnya Allah jadikan bapak-bapak, ibu-ibu hadir di masjid, itu charger ruhiyah, didendangkan dengan ayat-ayat bersama imam-imam Allah Subhanahu, bersama imam-imam dengan bacaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siangnya melakukan suatu prosesi autofagi, kelaparan sementara. Harta kita diminta untuk dibersihkan, dibelanjakan dengan zakat fitrah, dengan zakat mal, dengan sedekah. Maka jadikan Ramadan kehidupan kita dan bagaimana Ramadan kehidupan kita semua. Nitip Bapak Ibu,
Man shoma Ramadhana summa atba'a sitta min Syawal kana kasaumid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan diikuti dengan 6 hari, maka ia berpuasa setahun penuh. Kalau satu hari dilipat gandakan menjadi 10, 30 kita berpuasa di bulan suci Ramadan, 30 kali 10 berapa? 300. 6 hari kita berpuasa di bulan Syawal, 6 kali 10 berapa? Betul nggak? 360 adalah jumlah hari dalam setahun, dan ternyata dahsyat. Dan klimaksnya itu adalah bulan haji. Jadi nggak cek-cek. Kenapa Muhammadiyah undangannya, spanduknya biasanya selalu menempretkan, menggandeng Hijriah, karena akan terikat dan terkait tentang konsep ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Anzalnahu fi lailatul qadr. Rohnya mana? Wa ma adraka ma lailatul qadr. Rohnya mana? Wal fajr. Rohnya mana? Sama seperti MC wedding kepada mempelai wanita. MC-nya bilang kepada membelai wanita. Berubah nggak mananya? Kita ngomong galon yang disebut calon, ngomongnya balon. Berubah nggak? Wal akhdu bit tajwidi hatmun lazimun. Man lam yujawwidil Qur'ana asim. Berkomitmen dengan tajwid itu adalah sebuah kekuatan lazim, dan tidak menguatkan itu semua, maka seluruhnya kita berdosa. Alhamdulillah dibaca alhamdulillah. Segala puji tapi pakai hak, kehancuran bagi Allah. Rabbil alamin, Rabbil alamin. Tuhan yang berpenyakit kalau dibaca hak. Allah Akbar, Allah Akbar. Pertama, meyakini hidayah Al-Quran sebagai satu-satunya pilihan dan tidak ada solusi lain selain dari Al-Quran. Inilah pesan yang diambil dari firman Allah. Fa'aina tadhabun. Kenapa selama ini kita kemana? Fa'aina tadhabun. Selama ini kita kemana aja, bos? Fa'aina tadhabun. In huwa illa dzikrul lil alamin. Padahal Al-Quran di tengah-tengah kita, di tengah problematika pinjol, judi online, paham sekularisme, paham kapitalisme, di tengah koyakan-koyakan dagangan-dagangan di luar Islam, LGBT dan seluruhnya, kita ini bisa jadi di persimpangan jalan. Sedih kaum muslimin tidak menguatkan keberkahan Al-Quran, tidak menguatkan implementasi bersama ayat-ayat Allah, petunjuk-petunjuk Al-Quran. Fa'aina tadhabun. In huwa, padahal dia itu Al-Quran itu dzikrul lil alamin. Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd.